Halo teman-teman, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita temui sehari-hari, tapi jarang disadari. Yaps, bahasa baku dan non baku. Kadang kita ngomong ga, kadang tidak. Nah, mana yang benar? Yuk kita cari tahu. Pertama, kita bahas pengertian bahasa baku dan non baku. Bahasa baku adalah bahasa yang pemakaiannya sesuai dengan kaidah atau aturan yang dibekukan baik dalam ejaan, tata bahasa, maupun pilihan katanya. Bahasa baku digunakan pada situasi resmi seperti pendidikan, pemerintahan, dan karya ilmiah. Sementara bahasa non-baku adalah bahasa yang tidak mengikuti kaidah baku. Bahasa non-baku umumnya dipakai dalam percakapan sehari-hari dan situasi tidak resmi. Lalu, apa ciri-ciri bahasa baku dan non-baku? Ciri-ciri bahasa baku antara lain. Pertama, menggunakan ejaan sesuai PUBI. Kedua, menggunakan diksi atau kata tepat dan logis. Ketiga, struktur kalimat lengkap. Keempat, tidak menggunakan kata daerah atau slang. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa non-baku antara lain. Pertama, menggunakan bentuk singkat, gaul, atau logat daerah. Kedua, kadang tidak sesuai aturan. Ketiga, digunakan untuk keakraban. Keempat, struktur kalimat sering tidak lengkap. Agar lebih jelas, mari kita lihat beberapa contohnya. Pertama, bentuk baku tidak, sedangkan bentuk non baku ga atau enggak. Kedua, bentuk baku apotek, sedangkan bentuk non baku apotek. Ketiga, bentuk baku aktivitas, sedangkan bentuk non baku aktivitas. Perhatikan bahwa bentuk baku merupakan bentuk yang diakui dalam kamus dan sesuai kaidah, sedangkan bentuk non baku lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari. Teman-teman perlu mengetahui bahwa bahasa baku tidak hanya membuat kita terdengar lebih sopan, tetapi juga membantu menjaga kejelasan makna dalam setiap komunikasi. Yuk kita pahami bersama apa saja fungsi-fungsi bahasa baku. Yang pertama, sebagai pedoman komunikasi resmi nasional. Yang kedua, menunjukkan identitas dan wibawa penutur. Yang ketiga, memudahkan pemahaman antar daerah. Yang keempat, digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, dan media formal. Berikut contoh penggunaan bahasa baku dalam konteks formal. Misalnya, dalam situasi kantor atau rapat resmi. Kita dapat mengatakan, "Selamat pagi Bapak, saya ingin menyampaikan laporan hasil kegiatan." Kalimat ini terdengar sopan, jelas, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, dalam situasi non-formal, misalnya berbicara santai dengan rekan kerja, penggunaan bahasa non-baku bisa saja terjadi. Contohnya, "Pagi Pak, ini laporan kemarin udah kelar." Meskipun tidak baku, kalimat seperti ini menunjukkan keakraban dan suasana yang lebih santai. Kesalahan umum dalam penggunaan bahasa baku. Teman-teman, ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam penggunaan bahasa baku. Mari kita perhatikan. Pertama, diambil alih oleh saya. Seharusnya menjadi saya mengambil alih. Kedua, penggunaan daripada untuk perbandingan tunggal tidak tepat. Misalnya, dia lebih baik daripada saya. Sebaiknya diganti menjadi dia lebih baik. Ketiga, kata mempertanggungjawabkan sering salah digunakan. Bentuk baku yang benar adalah mempertanggungjawabi. Dengan memperhatikan hal-hal kecil seperti ini, kita dapat berbahasa dengan lebih baik dan sesuai aturan. Demikianlah penjelasan mengenai penggunaan bahasa baku dan non-baku dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa baku, kita turut menjaga kejelasan makna, kesopanan, serta memperkuat identitas bangsa Indonesia. Perkenalkan, saya Ibnu Alamsah dengan NIM 45250088. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini hingga akhir. Mari kita terus belajar, berlatih, dan membiasakan diri menggunakan bahasa baku dengan baik dan benar dalam setiap situasi. Tetap semangat dalam belajar, karena bahasa adalah cerminan diri dan kebanggaan bangsa.